Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bangsa Indonesia bersatu dan seluruh dunia. Bahwasanya sudah saya tegakkan itu ibu kota dunia Poncowati dengan kepemimpinan Joko Widodo untuk meresmikan ibu kota dunia Poncowati dan tegaknya kabinet anggota panitia badan pelaksana kegiatan Ratu Adanya Indonesia yang berpimpin dunia sudah saya susun. NKRI dipegang peran penting untuk aman dan tidaknya pada tiga putra bangsa, Paduka yang mulia Ibu Megawati dan Paduka yang mulia Pak Prabowo. Keduanya untuk menjunjung tinggi atau untuk mengembalikan nama baik pejuang-pejuang Presiden Soekarno-Hatta dan Paduka yang mulia Pak Prabowo untuk mengembalikan nama baik Presiden kedua Soeharto dan Pak Joko Widodo untuk mengembalikan nama baik dari Presiden ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan timbulnya Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia. Harus ingat, sadar artinya kenal Allah. Manusia yang tidak sadar artinya tidak pernah mawas diri, tidak mau mawas diri, menghitung diri melawan bencana hawa nafsu, tidak mau kenal kepada Allah. Jadi orang yang di bumi pertiwi ingin menjadi pemimpin harus syaratnya kenal kepada Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah tidak sah amal ibadahnya. Jadi kalau di bumi pertiwi masih ada politik ke partai, tidak kembali pada sejarah agama, maka politik ke partai dia akan menciptakan tatanan dunia baru. Ini NKRI punya pakem dunia, bukan pakem negara NKRI yang sudah disimpangkan karena dari politik ke partai. Harusnya kembali pada sejarah agama. Saya seorang badan tunggal yang menerima ilham dan wahyu. Dan kalau saya dianggap makar, segera saya bisa ditangkap, dipinta pertanggung jawab. Saya pendiri, penegak tatanan dunia baru dan mengeterapkan tatanan dunia baru ke depan dari keturunan Adam Muhammad yang sudah saya ciptakan selebaran Adam Jelma untuk terciptanya tatanan dunia baru ke masa depan untuk pelestarian alam dan zaman buat generasi penerus reinkarnasi keturunan Adam Muhammad. Yang di situ gambar-gambar yang terkandung dalam selebaran Adam Jelma. Surga tempatnya Allah. Allah itu apa? Allah itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu Ratu Adanya surga itu siapa? Allah sebelum menjadi Tuhan itu siapa? Allah setelah menjadi Tuhan turun ke alam semesta menjadi nyawanya umat sekalian bangsa bernya. Pertama utama teristimewa Tuhannya seluruh umat manusia bangsa ketuhanan yang percaya pada Allah Tuhan sekalian alam, yang percaya yang dalam beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, yang berhimpun untuk menghadap kepada Ratu Raja Surga di luar bingkai alam. Saya duta baca terbongkarnya rahasia misteri legenda alam zaman sejarah agama. Politik tidak ada dan tamat paripurna. Surat perintah 11 Maret tahun 2023 ke tahun 2024 harus diubah menjadi surat perintah Allah 11 Maret. Demikian surat selebaran adanya segera diambil dari ibu kota dunia Poncowati. Kalau saya dianggap makar, saya bisa ditangkap, saya bertanggung jawab, saya seorang anak manusia yang berhak untuk menyelamatkan jagat seisinya berdasarkan pakem dunia. Yang disebut 4 bejakan dari 1000 bejakan itu mencabut neraka jahanam. Seluruh keturunan Adam yang terkandung dalam 7 garis-garis besar haluan dunia. Kalau garis-garis besar haluan NKRI sudah menceng, tidak pas dengan 7 garis-garis besar haluan dunia, maka itu akan melawan daripada yang disebut surat perintah 11 Maret. Surat perintah 11 Maret menimbulkan hasil dari kesepakatan manusia. Kalau 7 garis-garis besar haluan dunia itu ada 1. Setiap kepala negara wajib mengatur tata rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing bangsa yang negara menunjukkan wataknya. 1. Harus melunasi utang negara, bongkar kerewetan bangsa. 2. Harus menjawab cita-cita bangsa hidup tenang, tentram, bahagia, sejahtera, dan merdeka.
Yang ketiga, harus mengalihkan hutan kawasan yang dipatok bangsa Belanda dari negara mulut bumi. Itu rumahnya jin, setan, hewan, iblis. Harus dikembalikan, dihutankan kembali. Keempat, harus bertanggung jawab 2/3 jumlah bangsa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan yang dijepit oleh sosial ekonomi global atau sosial ekonomi oligarki. Karena menjadi korban daripada ekonomi pemimpin barat yang munafik dan presiden-presiden yang tidak kenal kebenaran itu apa, hukum itu apa. Demikian. Yang kelima, harus kepala negara wajib membimbing bangsa untuk pegang peranan penting dalam perubahan untuk menjadikan negara NKRI menjadi negara merdeka, jadi negara mercusuar dunia. Yang keenam, wajib menjaring, menggiring, menyaring umatnya masuk ke kandang selamat, kandang Rasul. Belajar ilmu agama awaluddin ma'rifatullah, pokok agama mengenal Allah. Kenalilah dirimu rata-rata baru engkau sah mengenal Allah. Suatu kepala negara di negara manapun di dunia tidak kenal kepada, tidak sah beramal beribadahnya. Demikian. Yang ketujuh, soal mau ke surga agama Kristen, Islam, Buddha silakan. Itu bab ke-6. Belajarlah ilmu agama awaluddin ma'rifatullah untuk mencabut naroko jahanam seluruh keturunan Adam Hawa dari Poncowati ibu kota dunia yang saya tegakkan. Yang ketujuh, harus membimbing bangsa ikut andil dalam perjalanan dunia, menangkis kesenjangan sosial ekonomi global atau oligarki, untuk menegakkan pakem dunia atau 7 garis-garis haluan dunia, termasuk yang ketujuh yang saya baca ini, untuk tegaknya hukum karma balik dan sima karma itu hukum. Jadi bangsa Indonesia seluruh dunia belum mengenal akan kebenaran. Itu apa? Hukum itu apa? Tidak ada yang kenal. Keturunan Adam Hawa umat sampai sekarang tidak ada yang kenal tentang kebenaran itu apa? Hukum itu. Belum ada yang kenal. Jadi keturunan Adam Hawa dari seluruh dunia di bawah matahari, bulan, bintang, di atas badan bumi, dibungkus mega sudah terkutuk semua. Ingkar dari Al-Quran, hadis semua. Harus pulang ke jati diri bangsa, pulang ke jati diri sendiri. Kalau mau jadi seorang kepala negara, jadi RT, RW, Kadus, Kades, Camat, Bupati, Gubernur, Presiden, harus mampu pulang ke jati diri bangsa. Ketuhanan yang kebangsaan, kedaulatan dan pri kemanusiaan. Harus mampu pulang ke jati diri sendiri. Belajar ilmu agama awaluddin ma'rifatullah. Dan siap untuk jadi diri sendiri. Jadi saya yang berkuar-kuar sampai 500 lebih, sudah saya pasangkan banner 3 atau 4 sudah ada di sana. Dan 3 buku itu untuk merevolusi mental sedunia dan merevolusi mental setan sedunia. Jangan coba-coba dari tegakkan seorang penguasa, mentang-mentang berkuasa, dan asal Bapak senang di bumi seperti Presiden kedua sampai ke-6. Hati-hati, TNI ABRI jaga itu. Jangan ikuti pemerintah-pemerintah yang munafik, DPR yang munafik, jaksa hakim yang tidak kenal hukum. Tangkap saya melindungi umat Islam di seluruh dunia. Jangan sampai TNI ABRI membunuh orang sholat. Badan Adam ini berasal dari penciriman badan bumi yang tengah sholat. TNI ABRI jangan bunuh orang sholat. Bumi aja sholat. Lah kalau orang sholat sampai kecuali yang kitabnya Al-Quran tidak mau damai dan bersatu di bumi, suruh pergi ke luar negeri sana. Dan ini masalah cuma mengembalikan jiwa bangsa Indonesia bersatu ke dalam adat istiadat budi luhur tradisi budaya. Peradaban Islam, iman, ihsan, damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur, sidik, amanah, tabligh, watona, anti makar, anti darah, anti adu domba, anti narkoba. Tidak mabuk-mabukan, tidak mabuk haram karena dunia, tidak mabuk karena derajat pangkat yang tidak eling purwodolo, tidak ingat pada petani nelayan, pedagang yang dianggap manusia rendahan, dianggap manusia, petani itu kakek moyang daripada sarjana itu sarjana ini yang pintar-pintar menekan politik ke partai. Bangsa Indonesia ada umat fitrah 90%. Jadi yang disebut umat fitrah adalah
orang Wonosari, Gunung Seribu, grup putih yang menerima Wahyu Sastro, Jenderal Yuningrat Trang Kesenyatan Sedunia, dan Gunung Merapi itu merah putih dari Yogyakarta, hijau itu dari Merbabu, biru dari Yogyakarta, Utrah darah biru itu dari Keraton Yogyakarta, dan saya yakin terus dari Klaten itu darah biru dari pusar bumi. Kalau biru dari Solo itu ada biru dari dasar laut dan dasar laut selatan. Jadi kalau belum kenal Allah, rakyat bangsa itu jangan dipilih. Nanti tidak sah amal ibadatnya. Hati-hati itu. Sudah saya serahkan. Jokowi sudah sebentuk. Itu baca itu di banner yang saya pasang 3 di ibu kota dunia Poncowati Lampung. Saya yang menegakkan. Serta Pak Gemdena 3 buku sudah di sana. Kemudian 1 banner lagi dibawa oleh kesempatan di situ yang bunyinya, buatlah surga di bumi, Allah sediakan surga di langit. Demikian seluruh keturunan dan umat yang masih punya sifat wujud manusia. Saya minta maaf lahir batin. Saya manusia biasa yang bisa salah, bisa kepleset saya omong. Cuman ini demokrasi terakhir. Demokrasi tidak akan menimbulkan, tidak akan menciptakan kebenaran. Kebenaran saya tidak ngerti bangsa Indonesia itu. Dan seluruh dunia belum ada yang ngerti kebenaran itu. Hukum itu nggak ada yang ngerti. Kalau hukum itu tegak lurus, kalau hukuman dihukum menghukum, itu sudah mencongkan sana ini, itu politik partai itu. Yang salah nggak dihukum, yang benar-benar itu nggak boleh. Itu kalau presiden harus jahat. Kalau nggak jadi presiden, maka tidak ada putus-putusnya Indonesia supaya segera. Kalau presiden itu penguasa yang bersama pengusaha untuk mempolitiki rakyat yang dianggap goblok, bodoh-bodoh. Demikian, saya lantang supaya seperti ditangkap, ayo kita sidang, musyawarah bersama, menggali wawasan, nalar, akal, tujuan, bagaimana Indonesia menjadi negara mercusuar dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.